Pernahkah para pendidik sekalian menemukan anak-anak yang malas di kelas, tetapi begitu mereka membicarakan sesuatu yang menjadi minat mereka, mereka begitu antusias dan bahkan nggak bisa berhenti bicara. Tentunya kita inginkan di kelas kita anak-anak juga belajar dengan semangat dan antusiasme yang sama. Itulah yang menjadi dasar diferensiasi pembelajaran berdasarkan minat siswa. Pada saat anak-anak mempelajari sesuatu yang menjadi minatnya, anak-anak ini tidak perlu lagi dipaksa, bahkan mereka akan mempelajarinya dengan antusias. Sebagai guru, strategi ini dapat kita lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar di dalam kelas. Lalu, bagaimana ya kita bisa melakukan diferensiasi pembelajaran berdasarkan minat siswa? Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ruang Edukator bersama saya, Amelia. Kami percaya pendidikan yang terbaik bukan saja pendidikan yang informatif, melainkan pendidikan yang transformatif. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe. Siapa tahu konten-konten kita dapat membuat kelas teman-teman makin transformatif. Kembali lagi ke proses diferensiasi. Tentunya sebagai guru, kita pingin dong anak-anak termotivasi dan semangat, serta antusias pada saat pembelajaran. Yang dapat kita lakukan adalah melakukan diferensiasi pembelajaran berbasis minat siswa. Bagaimana melakukannya? Tahap pertama dari semua proses diferensiasi Bapak Ibu Guru adalah selalu melakukan diagnosa. Lakukan terlebih dahulu diagnosa pada anak-anak di kelas Anda, cari tahu apa yang menjadi minat mereka. Minat ini seringkali banyak variasinya, tetapi di dalam prakteknya di kelas kita bisa memulai dengan menggunakan 3 minat terbesar yang kita temui di dalam kelas. Setelah kita mendapatkan data minat-minat apa saja yang siswa-siswa kita miliki, kita mulai dapat mendesain pembelajarannya. Dan diferensiasi berdasarkan minat siswa dapat dilakukan baik pada materi atau konten, proses, dan juga pada produk. Yang pertama, bagaimana melakukan diferensiasi konten berdasarkan minat siswa. Yang pertama, kita dapat menyediakan materi dengan berbagai bidang yang sesuai dengan minat siswa. Hal ini dapat dilakukan apabila kita mengajarkan skill kepada anak-anak seperti membaca atau berhitung. Contohnya, kita ingin mengajarkan anak-anak skill untuk menemukan kalimat utama dari paragraf. Kita dapat menyediakan bacaan yang bervariasi yang sesuai dengan minat siswa. Misalnya, bacaan tentang olahraga, bacaan tentang musik, atau bacaan tentang K-pop. Anak-anak kemudian dapat memilih bacaan yang mereka mau baca yang sesuai dengan minat mereka, dengan tetap mengacu kepada tujuan pembelajaran, yaitu mencari kalimat utama. Yang kedua, kita juga dapat menggunakan metode learning menu. Saat kita ke restoran, kita diberikan menu dan kemudian kita memilih makanan apa yang mau kita makan. Kita dapat menyediakan berbagai pilihan aktivitas kepada anak-anak. Berbagai pilihan aktivitas membuka atau appetizer, berbagai pilihan aktivitas inti atau main course, dan berbagai pilihan untuk aktivitas penutup atau dessert. Untuk aktivitas pembuka, kita bisa minta anak-anak untuk memilih bacaan A, bacaan B, dan bacaan C. Sedangkan untuk aktivitas main course, kita bisa minta anak-anak untuk memilih mengerjakan tugas A, tugas B, atau tugas C. Sedangkan untuk dessert atau aktivitas penutup, kita bisa meminta anak-anak untuk memilih antara menulis, menggambar, atau menceritakan kembali. Materi ataupun tugas A, B, dan C kita buat bervariasi yang sesuai dengan minat siswa. Menggunakan metode learning menu ini tentunya sangat menarik buat anak-anak. Dan pada saat mereka memilih sendiri menu belajar mereka, mereka juga memiliki sense of ownership yang lebih tinggi pada saat mereka mengerjakannya. Harapannya anak-anak juga makin termotivasi di dalam kelas. Yang kedua, melakukan diferensiasi proses berdasarkan minat siswa. Yang dapat kita lakukan adalah, pertama, kita dapat mengajar dengan musik, gerak, dan lagu. Mengajar dengan musik, gerak, dan lagu selain cocok untuk anak-anak kinestetik, cocok juga untuk anak-anak dengan minat musik, bernyanyi, ataupun menari. Dengan menggunakan lagu, anak-anak dengan minat belajar seperti ini dapat lebih mudah mempelajari apa yang Anda ajarkan. Cara sederhana yang dapat Anda lakukan adalah pilih lagu yang familiar dengan anak-anak, kemudian ubah liriknya sesuai dengan pembelajaran yang mau Anda ajarkan. Nyanyikan di kelas, dijamin seru dan menyenangkan. Yang kedua, kita juga dapat mengajar anak dengan permainan. Siapa sih yang nggak suka permainan? Bahkan orang dewasa juga suka dengan permainan. Mengajar dengan permainan cocok untuk anak-anak dengan minat olahraga ataupun minat kompetisi. Pastikan Anda menggunakan permainan-permainan yang dapat membantu Anda menjelaskan materi dalam kelas. Jangan hanya memilih permainan karena itu fun dan menyenangkan, tetapi pastikan
pastikan itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Baru dengan itulah kita dapat mengkategorikannya sebagai diferensiasi pembelajaran. Yang ketiga, kita juga bisa membuat diferensiasi produk berdasarkan minat siswa. Kita dapat menggunakan metode problem-based learning dan project-based learning. Yang pertama, kita dapat menggunakan problem-based learning. Problem-based learning adalah pembelajaran di mana anak-anak memilih problem apa yang ingin mereka pecahkan. Kita bisa memberikan kepada anak-anak kebebasan untuk memilih masalah yang sesuai dengan minat mereka. Misalnya, anak-anak diminta untuk melakukan kampanye tentang isu sosial. Kita bisa memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih isu-isu sosial yang sesuai dengan minat mereka. Anak-anak yang suka olahraga dapat melakukan kampanye hidup sehat. Anak-anak yang suka dengan sosial media dapat melakukan kampanye etika bersosial media. Anak-anak yang suka bernyanyi dapat melakukan kampanye dengan menciptakan lagu. Yang kedua, kita juga dapat menggunakan project-based learning. Mirip dengan problem-based learning, pada project-based learning, anak-anak diberikan kebebasan untuk memilih proyek yang sesuai dengan minat mereka. Anak-anak yang minatnya pada seni dapat membuat proyek-proyek kesenian. Anak-anak yang suka dengan kegiatan sosial dapat membuat fundraising. Proyek apapun dapat mereka lakukan, asalkan sekali lagi tetap sesuai dengan koridor tujuan pembelajaran. Nah, para pendidik sekalian, itu tadi beberapa contoh diferensiasi pembelajaran berdasarkan minat siswa. Apabila Bapak Ibu sekalian pernah melakukan diferensiasi pembelajaran berdasarkan minat siswa, bagikan juga di kolom komentar ya. Dan satu lagi cara untuk menginspirasi rekan pendidik lainnya adalah dengan membagikan video ini kepada mereka. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe, siapa tahu konten-konten kita dapat membuat kelas teman-teman makin transformatif. Cek juga video-video kita lainnya ya. Selamat mengajar dan selamat mentransformasi kehidupan.